Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Didi bertanya, saya dari Pontianak, Masya Allah, Pontianak, Kalimantan Barat. Salat yang paling baik adalah di awal waktu, tapi bagaimana jika mengurus bayi pada waktu salat masih rewel, belum bisa diletakkan atau ditinggalkan untuk salat tepat waktu? Jika dipaksa buat salat tidak bisa khusyuk, bagaimana solusinya? Apakah tidak masalah jika salatnya telah selesai dengan bayi walaupun sampai 1 jam atau lebih? Begini, kalau kita melihat hadis itu ada sebabnya. Sebab yang melahirkan hadis itu disampaikan namanya asbabul wurud. Ya. Sebab yang menjadikan Quran diturunkan namanya asbabun nuzul. Nuzul untuk Quran karena turun, ya. Kemudian wurud dari Nabi karena diriwayatkan. Ya, ma warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis tentang salat pada waktunya itu ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kisahnya ada dua. Ini menarik nih, yang satu pergi, ya datang yang satu lagi. Yang satu itu sholatnya rajin, cuman pada orang tuanya belum maksimal, bukan nggak baik, belum maksimal kebaikannya. Maka ketika dia bertanya, ya apa amalan yang paling disenangi oleh Allah dan Rasulnya? Ya, maka Nabi katakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuamu. Ya, ya Rasulullah, ya ayu amali afdal. Ya Rasulullah, apa amalan yang paling utama? Kata Nabi birrul walidain. Lalu datang yang kedua, ke orang tuanya baik, cuman sholatnya belum konsisten tepat waktu. Maka ketika bertanya, ya Rasulullah, ayu amalin afdalu indallahi wa rasuli, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama di sisi Allah dan Rasulnya? Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala as-sa'il. Maka Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Salat tepat waktu maksudnya kamu ke orang tua udah bagus, ke ibu kamu memuliakan, ke ayah kamu luar biasa, cuma kemuliaan itu juga harus kamu lakukan takrimnya kepada Allah. Salat tepat waktu. Ya, jadi dasarnya seperti itu. Di salat tepat waktu itu diantara amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya dalam kondisi yang normal dan standar. Dalam kondisi yang kita dilibatkan pada kondisi tertentu yang tidak ideal, tidak standar, maka adalah bab fikih namanya mustasnayat, pengecualian disebut dengan darurat. Maka kaidahnya berbunyi ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurat itu menjadikan yang tadinya tidak ideal menjadi boleh, bahkan terkadang wajib dilakukan. Yang kalau dipaksakan ikut ke konsep awal jadi dosa. Contoh, sebelum ke ibu tadi, ada yang dokter di sini. Misal, dokternya akan melakukan tindakan. Tindakan itu berlangsung dari mulai jam 1 sampai ke jam 7. 6 jam tuh operasi. Dia ikut tuh dari zuhur, sudah bisa zuhur. Tapi kan akan lewat asar. Maka sekalipun dia bukan di perjalanan, dia jamak zuhur dengan asarnya. Jangan sampai ketika dia sedang membedah, lihat jantungnya, baru mau solusi diberikan tahapan-tahapan pengobatan, asar berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat tepat pada waktunya. Mohon maaf ya, sholat dulu. Itu bisa celaka, itu celaka. Ya, maka yang dilakukan apa? Dia jamak sebelumnya, dia jamak dengan asar, ya selesai itu dia dapatkan maghrib nanti. Nah itu seperti ibu ini yang ada bayi, perempuan itu disunnahkan sholatnya berjamaah, ditunaikan ke masjid sepanjang ada 3 hal yang telah selesai urusannya. Yang pertama apa? Selesai urusan kewajiban dengan anaknya yang Allah titipkan melalui ibu itu. Jadi ada pekerjaan perempuan yang nilainya tinggi di hadapan Allah, dan itu jihadnya. Nilainya tinggi dan lebih tinggi dibandingkan dengan seorang anak yang berjihad, berjuang di secara militer. Bahkan nanti ada kisah di Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari, seorang anak muda sudah ke medan perang. Lalu sahabatnya mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si fulan ibunya sedang menangis sekarang, menangisi si fulan yang pergi berangkat ke medan perang itu. Kata Nabi, panggil dulu dia sini. Begitu datang, kata Nabi, irji', pulang ke ibumu, buat ibumu tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Jihad dulu dengan berbakti kepada ibumu, baru engkau berangkat. Makanya nanti di hadis lain disebutkan ibu 3 kali, ummak, 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 thumma abak. Ya, man abar ya Rasulullah, kepada siapa aku berbuat baik? Kata Nabi, ibumu. Nabi, ibumu. Siapa lagi? Kata Nabi, ibumu. Sampai 3 kali, thumma abak, baru bapakmu.
Ada anak SD pulang dari madrasah, belajar hadis ini, ditanya oleh bapaknya, nak belajar apa? Hadis Nabi. Apa itu? Kepada siapa berbuat baik? Jawab Nabi apa? Ibumu. Lalu apa? Ibumu. Lalu apa? Ibumu. Lalu apa? Bapakmu. Berapa kali ibu disebutkan? 3 kali. Bapak berapa? Sekali. Coba kasih tahu ibumu yang ada di dapur, ibu disebutkan 3 kali, bapak sekali. Dia berangkat. Jadi 3 kali. Kenapa 3 kali disebutkan? Konfirmasi ditafsir oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajah. Kata Sayyidina Ali, dan beliau jenius, termasuk jenius matematika. Sayyidina Ali bin Abi Thalib buka kitab namanya Al-Jawahir karya Syekh Tantawi Jauhari. Di kitab jilid yang terakhir itu ada tentang kejeniusan Sayyidina Ali yang memecahkan masalah matematika dengan pendekatan Al-Quran. Saya balik ke yang tadi. Kata beliau, seorang ibu dimuliakan 3 kali di hadis dibandingkan laki-laki karena ibu punya 3 keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. 1, mengandung, laki-laki tidak. 2, melahirkan, laki-laki tidak. 3, menyusui, laki-laki tidak. Maka ketika ada seorang ibu tengah mengandung, melahirkan, dan menyusui, itu dimuliakan oleh Allah, perjuangannya jihad. Dan dalam masa-masa itu, mendidik awal-awal di awal itu ada toleransinya, ada daruratnya. Jadi kalau anak menangis butuh perhatian, dan itu bagian dari kewajiban, jangan dipaksakan kemudian, mohon maaf, tinggal dulu, berangkat dulu ke masjid, pulang lagi, anak dalam keadaan haus, tertinggal, jauh dari kasih sayang, itu nanti bisa berhukum dosa di dalamnya. Maka ada toleransinya. Kapan keutamaannya? Ketika dia sudah mulai bisa menenangkan anaknya. Ya, tenangkan, selesai, dia tunaikan sholatnya. Dan itulah waktu sholat yang ideal bagi seorang ibu yang punya kebutuhan di dalamnya. Kedua, bila aman dari fitnah di jalan. Ketiga, bila ada space untuk perempuan. Kalau itu terpenuhi 3-tiganya, maka silahkan berangkat ke masjid. Tapi kalau tidak ada satu di antara 3 itu, jangan paksakan. Maka keutamaannya adalah di rumahnya. Maka sama nilainya dengan yang ke masjid. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Seorang perempuan Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang keadaan diri dan teman-temannya. Jadi istilahnya dia sudah rapat dengan teman-temannya. Tolong tanyain dong sama Nabi, enak banget jadi laki-laki, ke masjid bebas, jihad bebas, haji bebas tanpa mahram. Tanyain dong. Maka diutuslah seorang perempuan mewakili teman-temannya itu. Maka ketika mengadu kepada Nabi, kata Nabi, sampaikan pada teman-temanmu itu. Bingung perempuan itu, karena nggak pernah cerita kalau dia diutus. Kata Nabi, sampaikan pada teman-temanmu itu apa yang dilakukan oleh laki-laki, suami-suamimu di luar rumah, sepanjang engkau ridha dan engkau punya tanggungan mengerjakan di dalam itu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dikerjakan suami di luar rumah, engkau mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Suami ke masjid, sholat subuh berjamaah, ibu tidak memungkinkan keluar karena ada tanggungan, disiapkan keperluan suami, berangkat, titip ridhanya, minta didoakan kepada Allah. Itu pahala suami sholat di masjid, ibu mendapatkan yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Dan lebih dahsyat lagi hadis yang lain, riwayat Abu Hurairah. Idza maridal abdu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Jika seorang hamba sakit atau safar berpergian, ya, atau dalam kondisi yang uzur, tidak bisa menunaikan amalan rutinnya saat dia sehat dan sedang mukim. Saat sedang sehat, sholat sunnah, tahajud, ya, baca Quran, tiba-tiba apa? Anda safar, nggak bisa sholat sunnah karena yang fardu pun dikosor. Ya, makanya jangan terlampau soleh ya. Ya, kalau sedang safar kan yang fardu aja dikosor, masa mau ditambah dengan sunnah lagi? Walaupun tidak dilarang, gitu kan? Walaupun tidak dilarang. Anda biasa puasa sunnah Senin, karena safar Anda buka. Itu karena kebiasaan Anda menunaikan puasa. Saat safar tidak puasa, pahala puasa tetap diberikan sempurna walaupun tidak puasa. Hadis sahih. Berbahagialah seorang ibu. Ibu biasa dalam masa sucinya, baca Quran, puasa, sholat sunnah, tiba-tiba muncul masa haidnya. Begitu masa haid itu tiba, nggak baca Quran, nggak sholat, itu pahala bacaan Quran dan sholat sunnah dan yang lainnya diberikan sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Makanya kalau sedang masa suci, bu, perbanyak amal soleh, perbanyak. Sebab kalau sudah tiba masa menopause, tuh sudah normal lagi seperti laki-laki. Kenapa nanti ada masa haid? Ada toleransi di situ, ada kemuliaan. Nanti di bab perempuan dibahas secara terpisah.